Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izwan Nuragil dari kelas Negosiasi dan Bisnis, Negosiasi dan Advokasi Bisnis 6B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang research proposal presentasi. Advokasi merupakan suatu upaya untuk memahami, mengejar tujuan, dan mendukung perubahan sosial. Advokasi pada dasarnya adalah serangkaian tindakan untuk mendukung atau memperjuangkan suatu ide atau tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokasi adalah istilah pembelaan. Jadi secara bahasa, advokasi artinya membela. Advokasi merupakan suatu upaya atau tindakan yang bertujuan untuk memperjuangkan suatu gagasan, hak, atau kepentingan dengan cara menyuarakan, memperjuangkan, dan memengaruhi kebijakan atau opini publik. Adapun pelaku advokasi bisa dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi dengan syarat mereka paham akan masalah, berkemampuan, dipercaya dan dihormati, peduli kesehatan, tidak melakukan tindakan tercela, dan pelaku advokasi diantaranya ialah seorang pakar atau ahli, pejabat yang berwenang, tokoh publik, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, profesi, dan lain-lain. Adapun dengan tujuan yaitu membentuk pemahaman maupun kesadaran terhadap suatu masalah, mengubah suatu sistem atau lembaga, program, kebijakan agar responsif pada suatu kebutuhan, menolong suatu kelompok yang ditolak oleh suatu lembaga atau sistem pelayanan, melakukan tindakan nyata atas solusi masalah, dan adanya ketertarikan untuk mengatasi masalah, dan memberikan kepedulian alternatif solusi masalah untuk melakukan tindak lanjut kegiatan. Adapun manfaat dari advokasi yaitu ialah advokasi memungkinkan orang untuk didengar. Advokasi memungkinkan individu untuk memiliki suara mereka didengar di ruang publik, menarik perhatian dari politisi, media, dan orang-orang terkenal di seluruh dunia. Dengan menarik perhatian dari politisi, dengan mengadvokasi suatu tujuan, individu dapat menyoroti perspektif mereka kepada masyarakat luas dan bertindak sebagai katalis untuk perubahan. Tanpa advokasi, banyak suara akan tetap dibungkam. Jika kita tidak memiliki advokat, kita akan kehilangan dukungan kritis untuk banyak isu penting. Advokasi mendukung perlindungan hak asasi manusia. Isu yang diadvokasi seringkali didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia. Melalui advokasi, masyarakat dan kelompok terpinggirkan dalam masyarakat saat ini. Dan selanjutnya ada advokasi mempengaruhi hukum dan kebijakan. Serupa dengan individu yang didengar di ruang publik, advokasi dapat secara langsung mempengaruhi keputusan dalam kebijakan publik. Sebagai komunitas yang mengadvokasi penyebab atau masalah tertentu, para politisi dan pembuat hukum akan menjadi semakin sadar akan isu-isu tersebut dan dapat mempertimbangkan untuk memasukkan perspektif para advokat ke dalam hukum atau kebijakan formal. Advokasi memungkinkan orang untuk lebih memahami satu sama lain. Bergantung pada keberhasilan dan jangkauan upaya advokasi, selebritas besar, pengusaha, penjangkau tersebut akan memungkinkan individu berpengaruh untuk membuat pernyataan publik tentang isu-isu tersebut.
dan dapat membantu untuk mengubah status masyarakat dan memberlakukan perubahan yang lebih besar dan bermakna. Dan manfaat selanjutnya, advokasi mempromosikan pemecahan masalah dan partisipasi. Semua upaya advokasi membutuhkan komunitas dan kelompok untuk bersama-sama, bekerja sama, dan memecahkan masalah dari pengorganisasian logistik, upaya advokasi, hingga pengorganisasian operasi protes publik. Masyarakat akan membutuhkan keterampilan koordinasi untuk memastikan kelancaran fasilitasi upaya advokasi. Advokasi menyoroti sumber daya dan layanan yang tersedia. Meskipun advokasi bekerja untuk memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat tersebut, eksternalitas positif dari advokasi dapat ditemukannya sumber daya dan layanan yang mungkin tersedia untuk membantu upaya advokasi. Selanjutnya, advokasi mendidik komunitas yang lebih besar. Seringkali orang tidak menyadari ketidakadilan dan keluhan yang dihadapi kelompok di seluruh dunia. Dan upaya advokasi dapat membantu menjelaskan dan mendidik masyarakat luas tentang masalah tersebut. Advokasi adalah proses pembelajaran dan dapat membantu membekali orang-orang dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk membela dan menuntut hak-hak mereka. Advokasi menumbuhkan rasa hormat untuk suatu tujuan. Advokasi penting karena tidak hanya membantu membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Selanjutnya, advokasi membuat orang-orang merasa lebih kuat. Seringkali individu mungkin takut atau merasa kurang motivasi ketika coba mengadvokasikan isu-isu yang memiliki niat pribadi yang besar, karena mereka sendirian. Jaringan dukungan yang kuat dapat membantu orang yang kembali dorongan mereka dan memicu momentum. Upaya advokasi berkembang ketika dilaksanakan dalam konteks kelompok, karena masyarakat diperkuat oleh kehadiran dan kehendak orang lain. Yang terakhir ada advokasi membantu LSM untuk berkembang. Organisasi nirlaba dan LSM seringkali didirikan di atas tujuan atau misi utama yang bekerja untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Advokasi untuk tujuan tertentu akan membantu organisasi nirlaba berjuang mencapai tujuan tersebut dan akan mengumpulkan perhatian lebih besar dari mata publik yang akan membantu mereka membuat perubahan di dunia melalui ambisi, harapan, dan impian untuk mereka masa depan. Apa itu penggerak bisnis? Penggerak bisnis adalah masukan dan aktivitas utama yang mendorong hasil operasional dan keuangan suatu bisnis. Contoh umum dari pendorong bisnis adalah tenaga penjualan, jumlah toko, lalu lintas, situs web, jumlah dan harga produk yang dijual, unit produksi, dan lain-lain. Untuk membuat pilihan internal mengenai strategi bisnis atau membangun model keuangan untuk menilai perusahaan, penting untuk mendapatkan pemahaman yang kuat untuk mendorong bisnis. Bagaimana menentukan apa yang menjadi pendorong bisnis? Penggerak berdampak pada semua aspek keuangan bisnis, pendapatan, pengeluaran, dan biaya modal. Dalam mengidentifikasi apa yang menjadi pendorong utama, penting untuk melakukan jenis analisis penyebab utama. Mulailah dengan melihat laporan keuangan perusahaan dan ajukan pertanyaan, apa yang mendorong item baris ini? Mari kita ambil pendapatan sebagai contoh. Untuk perusahaan retail fisik, misalnya perusahaan pakaian yoga, apa yang mendorong pendapatan?
Volume produk yang terjual dikalikan dengan harga rata-rata. Apa yang mendorong volume? Jumlah produk dan jumlah tenaga penjualan. Apa yang mendorong jumlah tenaga penjualan? Jumlah toko dan ukuran toko. Apa yang mendorong jumlah toko? Ini adalah penggerak bisnis inti. Ini adalah keputusan operasional dan modal untuk membuka lebih banyak toko atau tidak. Jadi tidak ada yang mendahuluinya. Jumlah toko merupakan salah satu pendorong utama bisnis ini. Memantau dan meningkatkan kinerja bisnis. Setelah pendorong bisnis yang paling penting telah diidentifikasi, penting untuk memantau hasil bisnis dan membuat keputusan strategis untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Melanjutkan contoh di atas. Setelah jumlah toko diidentifikasi sebagai pendorong bisnis, toko, volume dan harga produk per toko-toko, dan akhirnya pendapatan. Dengan melacak semua angka ini akan dimungkinkan untuk memantau seberapa efektif strategi penambahan toko baru dibandingkan dengan faktor pendorong lain seperti penambahan tenaga penjualan, kenaikan harga, atau penyediaan inventaris yang lebih beragam. Melaporkan penggerak bisnis. Bagi profesional manapun yang bekerja di bidang perencanaan dan analisis keuangan, sebagian besar pekerjaannya adalah melaporkan pendorong bisnis utama dengan bagan, grafik, dan tabel. Setelah data dikumpulkan, tugas analisis keuangan adalah menyajikannya dengan cara yang mudah dipahami. Metode yang populer adalah dengan membuat dashboard yang merangkum metrik utama dan membantu para eksekutif dan pengambil keputusan utama memvisualisasikan apa yang terjadi dalam bisnis. Tangkapan layar di atas berasal dari kursus dashboard keuangan dan visualisasi data yang mengajarkan Anda cara membuat dashboard dari awal. Aplikasi dalam permodelan dan penilaian keuangan. Saat membangun model keuangan di Excel, prosesnya dimulai dengan membangun bagian asumsi yang mencakup semua pendorong bisnis utama. Setelah semua memasukkan ini, perkiraan dapat dibuat dan model 3 pernyataan dasar dapat dibuat. Setelah model 3 pernyataan dihubungkan, model DCF arus kas yang didiskontokan dapat dibangun untuk menilai bisnis. Permodelan tingkat lanjut seperti analisis sensitivitas, struktur pembiayaan, dan transaksi seperti merger dan akuisisi juga dapat dilakukan. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat kursus permodelan keuangan. Sumber daya tambahan. Terima kasih telah membaca panduan untuk penggerak bisnis ini dan memahami pentingnya mereka dapat mengambil keputusan dan strategi bisnis. Untuk mempelajari dan mengembangkan keterampilan Anda, sumber daya keuangan tambahan gratis berikut akan berguna. Pertama, ada keunggulan kompetitif, strategi perusahaan, bagaimana 3 laporan keuangan tertaut, panduan permodelan keuangan gratis. Lihat semua sumber permodelan keuangan, lihat semua sumber penilaian. Apa itu proses bisnis? Proses bisnis adalah serangkaian tugas atau aktivitas bisnis yang dijalankan secara terstruktur, terorganisir, dan saling berkaitan untuk mencapai tujuan perusahaan. Aktivitas yang dilakukan tentu akan berkaitan dengan pembuatan atau pengembangan produk bisnis. Dalam serangkaian produk
proses bisnis ini, sejumlah peran dan posisi memiliki tugas yang berbeda-beda, namun tetap untuk mencapai tujuan bersama. Tahapan proses bisnis juga akan terjadi secara berulang-ulang dan akan dioptimalkan seiring waktu sesuai dengan standar. Pengertian proses bisnis menurut para ahli. Definisi proses bisnis juga telah dipaparkan oleh sejumlah ahli seperti penjelasan berikut ini. Kelly R. Rayner, proses bisnis adalah kegiatan yang saling berhubungan dalam upaya menghasilkan produk atau jasa yang bernilai bagi perusahaan. Fungsi proses bisnis. Setelah memahami apa itu proses bisnis, lantas apa saja fungsi proses bisnis? Yang pertama ada membantu manajer atau pihak SDM perusahaan mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusinya selama berjalannya proses bisnis. Menjadi indikator penting bagi konsumen untuk mengetahui kapan proses bisnis akan dimulai dan diakhiri atau berkelanjutan. Menjadi pedoman bagi karyawan perusahaan terkait tugas dan perannya dalam membantu mencapai tujuan bisnis. Adapun manfaat proses bisnis, terdapat beberapa manfaat proses bisnis yang penting untuk dipahami sehingga implementasinya juga jalan baik. Berikut penjelasannya. Pertama, meminimalisir risiko dan pengeluaran. Manfaat proses bisnis adalah mencegah terjadinya kesalahan teknis dan munculnya risiko serta mengurangi inefisiensi dengan proses bisnis yang berjalan baik dan sistematis itu akan meminimalisir munculnya pengeluaran tidak terencana. 2. Meningkatkan efisiensi. Aktivitas dalam proses bisnis akan dirancang sedemikian rupa untuk meningkatkan efisiensi kerja. Ketiga, fokus pada pelanggan. Yang keempat, mengurangi human error. Yang kelima, adaptif terhadap perkembangan teknologi. Keenam, manajemen waktu lebih baik. Adapun jenis-jenis proses bisnis. Pertama, proses primer. Sesuai namanya, jenis proses bisnis ini adalah yang paling fundamental karena terkait kegiatan operasional perusahaan. Setiap tahapan dalam proses ini bertujuan untuk menambah nilai pada penawaran akhir. Terdapat 3 tahap dalam proses primer, yaitu produksi, pemasaran, dan pelayanan sekunder. 2. Proses sekunder. Pada proses sekunder, aktivitas yang dilakukan tidak untuk menambah nilai melainkan persiapkan lingkungan. 3. Proses manajemen. Jenis proses bisnis yang terakhir adalah proses manajemen yang melibatkan aktivitas pengawasan atau pemantauan. Komponen perencanaan bisnis. Yang pertama ada identitas perusahaan dan visi misi. Pertama, komponen perencanaan bisnis adalah identitas perusahaan dan visi misi. Visi misi. Identitas perusahaan ini meliputi nomor akta pendirian, nama pendiri, izin, dan sebagainya. Pencantuman identitas perusahaan dilakukan agar pembaca dan investor tahu bahwa usaha Anda dilindungi hukum. Sementara itu, visi misi digunakan sebagai cerminan arah dan tujuan bisnis ke depannya. 2. Ada gambaran umum bisnis. Setelah mencantumkan identitas dan visi misi, komponen selanjutnya yang perlu Anda cantumkan adalah gambaran umum bisnis. Gambaran umum tersebut meliputi bidang industri, jenis produk, orientasi, dan value bisnis. Dengan adanya gambaran umum, diharapkan pembaca mampu memahami profil usaha Anda dengan lebih jelas. 3. Ada target pasar. Setiap usaha memiliki target pasar, termasuk perusahaan Anda.
Agar pembaca tahu bisnis Anda tepat sasaran, maka Anda wajib mencantumkan target pasar ke dalam rencana bisnis. Selain menunjukkan sasaran, pencantuman target pasar ke dalam perencanaan akan membantu meyakinkan investor tentang potensi market share yang bisa usaha Anda dapatkan. Rincian produk. Komponen berikutnya perencanaan bisnis adalah rincian produk. Bagi seorang pengusaha, produk adalah salah satu bukti bahwa kita benar-benar serius menjalankan bisnis tersebut. Entah produknya jasa atau fisik. Oleh sebab itu, Anda wajib memasukkan rincian produk yang akan dibuat dalam rencana usaha, meliputi nama produk, deskripsi, komposisi, dan harga. Selanjutnya ada rencana pemasaran. Setelah produk siap, tentu Anda harus memasarkannya agar perusahaan mendapatkan omset. Oleh karena itu, tetapkan rencana strategi pemasaran secara matang agar ekspansi bisnis semakin luas dan banyak orang mengenal produk Anda. Setelah itu, masukkan rencana strategis Anda ke dalam bisnis plan agar para pembaca dan investor bisa mengevaluasi seefektif apa strategi tersebut. Selanjutnya ada biaya operasional. Komponen berikutnya perencanaan bisnis adalah biaya operasional. Anda wajib mencantumkan ini dalam rencana agar tahu berapa banyak modal yang Anda butuhkan guna memulai usaha. Apabila keperluan biaya operasional tinggi, Anda bisa mengambil keputusan untuk mencari investor. Selanjutnya ada perhitungan break-even point. BEP adalah posisi ketika jumlah modal keluar sama persis dengan penghasilan. Istilahnya sederhana untuk menyebut BEP adalah balik modal. Dengan adanya estimasi kapan BEP terjadi, Anda bisa tahu kapan bisnis mulai menghasilkan laba. Selain itu, BEP juga dapat menjadi dasar pertimbangan investor saat mendanai usaha Anda. Selanjutnya ada profitabilitas. Tujuan utama mendirikan usaha adalah memperoleh keuntungan setinggi-tingginya. Untuk itu, Anda juga harus merencanakan estimasi perhitungan profit. Selain memperkirakan profitabilitas perusahaan, perhitungan ini dapat menjadi sokongan moral bagi Anda, tim, dan investor. Karena sekarang telah diketahui perusahaan memiliki target laba yang harus dicapai. Selanjutnya ada analisa, persaingan, dan strategi. Komponen terakhir rencana bisnis adalah analisa, persaingan, dan strategi. Selain fokus dengan kemajuan perusahaan, Anda juga perlu melakukan analisa pesaing. Dengan demikian, Anda dapat membuat rencana strategi guna mengalahkan kompetitor dan menjadikan usaha Anda penguasa pasar. Selanjutnya ada evaluasi. Satu lagi komponen perencanaan bisnis adalah evaluasi. Di sini Anda bertugas untuk meninjau kembali semua hal yang sudah Anda lakukan. Dan begitu, Anda juga bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan bisnis yang Anda jalankan. Adapun langkah-langkah membuat bisnis. Pertama, mengenali bisnis yang Anda jalankan. 2. Tentukan arah bisnis. 3. Tentukan target bisnis. 4. Lakukan riset pasar dan kompetitor. Yang kelima, mengetahui SWOT bisnis yang dijalankan. Keenam, membuat timeline. 7. Membuat budgeting. Yang kedelapan, membuat perencanaan bisnis Anda.
Adapun fungsi organisasi perwakilan bisnis yang pertama, mewakili otoritas terkait mengenai kendala yang dihadapi oleh bisnis anggotanya dan dengan sendirinya atau dengan bantuan organisasi lain. Melakukan advokasi untuk kebijakan, peraturan, atau perbaikan infrastruktur yang tepat. Kedua, menyebarkan informasi dan menyalurkan umpan balik mengenai kebijakan dan peraturan pada anggota bisnis mereka dan menyediakan konstituen yang berpotensi mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan peraturan pemerintah. Mendorong usaha-usaha yang tidak terorganisir di perekonomian informal untuk menjadi terorganisir atau melakukan formalisasi dengan mewajibkan pendaftaran sebagai syarat keanggotaan dan dengan menyuarakan tuntutan dunia untuk perbaikan pelayanan publik sebagai imbalan atas pendaftaran. Dan juga mewakili pemilik dan manajer bisnis yang memiliki defisit politik berdasar gender, disabilitas, lokasi terpencil, atau identitas subkelompok yang kurang mendukung secara sosial, memulai standar industri atau menyelesaikan konflik industri secara internal sehingga perkuat sektor swasta tanpa memerlukan intervensi pemerintah. Bagaimana advokasi bisnis dapat menjadi lebih efektif? Pertama, menyebarkan informasi tentang undang-undang dan peraturan yang mempengaruhi komunitas bisnis, mempengaruhi jalannya atau bentuk tindakan legislatif atau peraturan, identifikasi isu-isu yang muncul sehingga dunia usaha dapat memutuskan apakah akan melakukan pencegahan terhadap peraturan perundang-undangan, membuat usulan, tindakan, atau upaya untuk membentuk kembali undang-undang yang ada, memberikan panduan kepada anggota tentang bagaimana bertindak dan menyikapi legislator, ciptakan sarana hukum untuk akses terorganisir kepada pejabat pemerintah, memberikan pengetahuan tentang orang, produser, prosedur, dan struktur yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Bagaimana advokasi bisnis dapat menjadi lebih efektif? Advokasi bisnis dimulai dengan suatu masalah atau persepsi bahwa ada alternatif yang lebih baik untuk situasi saat ini. Advokasi berupaya memecahkan masalah-masalah ini dan menerapkan alternatif yang lebih baik. Advokasi yang baik bersifat spesifik secara budaya, sosial, dan politik di mana adanya dialog dan membangun konsensus. Hal ini mungkin memerlukan waktu lebih lama, namun hal ini juga dapat menghasilkan hasil reformasi yang lebih berkelanjutan dan tahan lama. Advokasi yang baik juga memerlukan perencanaan yang matang. Selanjutnya, menetapkan agenda advokasi. Agenda advokasi adalah daftar prioritas permasalahan dan tanggapan yang ingin diadvokasi oleh komunitas bisnis. Organisasi perwakilan bisnis menyiapkan agenda advokasi untuk memfokuskan upaya advokasi mereka dan memantau keberhasilan. Adapun langkah dalam merumuskan agenda advokasi. Langkah pertama, identifikasi masalahnya. Apa saja permasalahan yang menjadi perhatian komunitas bisnis? Pahami masalahnya, bagaimana isu-isu ini mempengaruhi komunitas bisnis. 3. Kembangkan respon. Perubahan apa yang ingin dilihat oleh komunitas? Waktu terbaik untuk merencanakan advokasi ketika pengalaman langsung atau penelitian pendahuluan
menunjukkan bahwa Anda tidak dapat mencapai tujuan Anda dengan cara lain apapun. Ketika Anda yakin Anda memiliki atau akan memiliki kapasitas untuk melaksanakannya. Ketika Anda memiliki antusiasme dan energi yang cukup untuk bertahan dalam jangka panjang. Strategi advokasi. Strategi advokasi adalah rencana organisasi perwakilan bisnis yang menjelaskan bagaimana organisasi tersebut akan melaksanakan agenda advokasinya. Ini berisi tindakan jangka panjang dan jangka panjang bagi organisasi, mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan untuk setiap tindakan strategis. Disinilah taktik dan kampanye advokasi spesifik dijelaskan. Langkah dasar untuk merancang dan menerapkan strategi advokasi. Pertama, tentukan tujuan dan sasaran. Perubahan apa yang Anda ingin dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, identifikasi audiens target. Siapa yang Anda ingin mendukung usulan reformasi ini? Langkah 3, rancang strategi advokasi. Bagaimana Anda memengaruhi audiens target Anda untuk menerima dan mendukung proposal tersebut. Langkah keempat, rencanakan tindakan. Siapa yang akan melakukan apa dan kapan? Langkah 5, kelola sumber daya. Sumber daya yang apa yang Anda butuhkan? 6, pantau dan evaluasi. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda berada di jalur yang benar? Pelaku advokasi. Advokasi bisa dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi dengan syarat mereka paham akan masalah, berkemampuan, dipercaya dan dihormati, peduli kesehatan, tidak melakukan tindakan tercela. Pelaku advokasi diantaranya seorang pakar atau ahli, pejabat yang berwenang, tokoh publik, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, profesi, dan lain-lain. Tujuan advokasi membentuk pemahaman maupun kesadaran terhadap suatu masalah, mengubah suatu sistem, lembaga, program kebijakan agar responsif pada suatu kebutuhan, menolong suatu kelompok yang ditolak oleh suatu lembaga atau sistem pelayanan, melakukan tindak nyata atas solusi masalah, adanya ketertarikan untuk mengatasi masalah, memberikan kepedulian alternatif solusi masalah, untuk melakukan tindak lanjut kegiatan. Adapun manfaatnya, advokasi memungkinkan orang untuk didengar. Advokasi memungkinkan individu untuk memiliki suara mereka didengar di ruang publik, menarik perhatian dari polisi, politisi, media, dan orang-orang yang terkenal di seluruh dunia. Dengan mengadvokasi suatu tujuan, individu dapat menyoroti perspektif mereka kepada masyarakat luas dan bertindak sebagai katalis untuk perubahan. Tanpa advokasi, banyak suara akan tetap dibungkam. Jika kita tidak memiliki advokat, kita akan kehilangan dukungan kritis untuk banyak isu penting. Advokasi mendukung perlindungan hak asasi manusia. Isu yang diadvokasikan seringkali didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia melalui advokasi. Masyarakat pada umumnya akan memiliki kesadaran yang lebih baik akan hak-hak mereka dan hak-hak sosial mereka, dan pelanggaran hak-hak yang dihadapi kelompok terpinggirkan dalam masyarakat saat ini. Advokasi mempengaruhi hukum dan kebijakan. Serupa dengan suara individu yang didengar di ruang publik, advokasi dapat secara langsung mempengaruhi keputusan dalam kebijakan publik. Sebagai komunitas yang mengadvokasi penyebab atau masalah tertentu,
para politisi dan pembuat hukum akan menjadi semakin sadar akan isu-isu tersebut dan dapat mempertimbangkan untuk memasukkan perspektif para advokat ke dalam hukum atau kebijakan formal. Advokasi memungkinkan orang untuk lebih memahami satu sama lain, bergantung pada keberhasilan dan jangkauan upaya advokasi. Selebritas besar, pengusaha terkenal, dan dermawan dapat dipengaruhi oleh promosi tujuan tertentu di masyarakat. Penjangkauan tersebut akan memungkinkan individu berpengaruh untuk membuat pernyataan publik tentang isu-isu tersebut dan dapat membantu untuk mengubah status quo masyarakat dan memberlakukan perubahan yang lebih besar dan bermakna. Advokasi mendidik komunitas yang lebih besar. Seringkali orang tidak menyadari ketidakadilan dan keluhan yang dihadapi kelompok di seluruh dunia, dan upaya advokasi dapat membantu menjelaskan dan mendidik masyarakat luas tentang masalah tersebut. Advokasi menumbuhkan rasa hormat untuk suatu tujuan. Penting karena tidak hanya membantu membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, tetapi juga menumbuhkan rasa hormat terhadap isu-isu yang menjadi perhatian dunia saat ini. Advokasi membuat orang merasa lebih kuat. Individu takut atau merasa kurang motivasi ketika coba mengadvokasi isu-isu yang memiliki nilai pribadi besar karena mereka sendirian. Jaringan dukungan yang kuat dapat membantu orang mendapatkan kembali dorongan mereka dan memicu momentum. Upaya advokasi berkembang ketika dilaksanakan dalam konteks kelompok, karena masyarakat diperkuat oleh kehadiran dan kehendak orang lain. Advokasi membantu LSM untuk berkembang. Organisasi nirlaba dan LSM seringkali didirikan di atas tujuan atau misi utama yang bekerja untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Advokasi untuk tujuan tertentu akan membantu organisasi nirlaba berjuang. Capai tujuan tersebut akan mengumpulkan perhatian lebih besar dari mata publik yang akan membantu mereka membuat perubahan di dunia melalui ambisi, harapan, dan impian mereka untuk masa depan. Adapun jenis advokasi, ada advokasi klien, advokasi masyarakat, advokasi legislatif, advokasi administratif. Jenis yang umum dikenal advokasi hukum, advokasi kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan bisnis. Strategi pengembangan bisnis. Riset pasar mendalam. Riset pasar yang mendalam menjadi dasar bagi pengembangan bisnis yang sukses. Mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kita memahami tren pasar, membantu membimbing keputusan pengembangan. Pengembangan produk yang terarah. Pengembangan produk harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap pasar. Identifikasi celah di pasar dan diciptakan produk atau layanan yang menjawab kebutuhan yang belum terpenuhi. Penggunaan teknologi terkini. Teknologi dapat menjadi katalisator pertumbuhan penggunaan teknologi terkini, seperti kecerdasan buatan atau teknologi cloud, dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan peluang baru. Adapun tantangan dalam pengembangan bisnis, risiko dan pengelolaan perubahan. Pengembangan bisnis seringkali melibatkan risiko, dan pengusaha harus mampu mengelola perubahan. Perencanaan dan strategi yang matang diperlukan untuk mengurangi dampak risiko
yang mungkin timbul. Bersaing di pasar. Bersaing dengan pesaing yang semakin ketat memerlukan strategi pengembangan bisnis yang unik. Pengusaha harus tetap beradaptasi dan mencari cara untuk membedakan diri mereka dari pesaing. Langkah-langkah dalam memulai bisnis. Cari ide bisnis. Mulai dengan mencari tahu tren pasar dan peluang bisnis yang ada. Akan lebih baik jika ide usaha yang akan dicapai sesuai dengan minat dan keahlian. Kedua, melakukan riset pasar. Pelajari persaingan dalam sebuah kewirausahaan dan cari tahu bagaimana membedakan dari pesaing. Mudahnya membuat sesuatu yang dapat mencerminkan ciri khas akan bisnis yang dimiliki sendiri. Ketiga, ada buat rencana bisnis. Setelah ide bisnis ditemukan dan melakukan riset pasar, langkah selanjutnya adalah membuat rencana bisnis yang jelas dan terperinci. Rencana bisnis akan menjadi panduan bagi pengusaha dalam mengambil keputusan strategi dan mengelola keuangan dengan baik. Keempat, mencari modal. Perhatikan modal usaha juga menjadi hal yang penting. Ada beberapa cara untuk mendapatkan pendanaan yang bisa dipertimbangkan, seperti mengumpulkan tabungan sendiri, mencari bantuan dari keluarga atau teman, mencari pinjaman dari bank, atau menjalin kemitraan dengan investor. Karena bagaimana juga penting untuk memiliki rencana keuangan yang realistis serta pertimbangkan risiko akan modal yang digunakan. Kelima, fokus bisnis. Fokus ke satu ide bisnis. Dalam membangun bisnis, fokus pada satu ide bisnis berpotensi menjadi kunci kesuksesan. Dengan fokus pada satu ide bisnis, pengusaha dapat menjadi lebih menyusun dan atur strategi yang dapat dilakukan. Yang keenam, belajar dari entrepreneur sukses. Cari dan belajar dari mereka yang sudah mulai bisnis lebih dulu. Jago juga merupakan langkah penting. Melalui studi kasus dan pengalaman pebisnis sukses, pengusaha muda dapat memperoleh wawasan tentang strategi dan taktik efektif dalam mengelola bisnis. Yang ketujuh, ada gunakan media sosial. Selain itu, memanfaatkan media sosial di masa kini tentunya dapat membantu dalam mengembangkan bisnis di masa muda. Selain itu, menggunakan media sosial untuk berjualan juga dapat membantu menjangkau lebih banyak pelanggan. 8. Konsisten. Konsisten merupakan salah satu hal yang dapat perlu diperhatikan untuk mengelola bisnis dengan baik. Konsisten dalam menjalankan bisnis akan membantu untuk membangun kepercayaan pelanggan dan menciptakan citra positif bagi pebisnis. Strategi dalam melakukan advokasi pertama ada membangun jaringan dengan organisasi-organisasi akar rumput. Misalnya, perserikatan, organisasi, federasi, dan pengayom lainnya. Mempererat komunikasi dengan melakukan kerjasama dengan para pejabat dan partai politik. Tujuannya untuk berorientasi reformasi pada pemerintah. Melakukan lobby-lobby antar instansi, pejabat, organisasi kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. Melakukan kampanye dan kerja media untuk ajang publikasi. Lewati aksi-aksi peradilan, mengajak dan menerjunkan masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Sekian hasil pemaparan dari materi saya tentang riset proposal presentasi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.